Baiklah, selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk semua orang di luar sana. Terima kasih telah mendengarkan dan bergabung dengan kami. Pagi ini, saat kita akan belajar bersama firman Tuhan. Dan saya hanya ingin berbagi pujian singkat sebelum kita mempelajari firman Tuhan. Saya sangat bersyukur karena kami bisa bertemu minggu lalu dengan semua pekerja Alkitab kami bersama-sama. Dan kami memiliki 20 pekerja Alkitab. Bisakah Anda mempercayainya? Tuhan sangat baik. Kami sedang mengerjakan proyek yang berbeda di 2 gereja yang berbeda. Dan jika Anda ingin mendapatkan update terbaru, Anda dapat pergi ke adventproductions.com. Dan Anda akan melihat di sana, di bagian paling atas, satu buletin pendek dari bulan September tentang apa yang telah kami lakukan. Saya pikir kami hanya memiliki sekitar 17 atau 18, tetapi kami sebenarnya memiliki 20. Tidak termasuk saya atau Evelyn, yang adalah administrator SALT kami. Jadi Tuhan telah baik kepada kita masing-masing. Dan Dia mengembangkan tim kami. Dia memberkati pekerjaan kami, dan saya sangat bersyukur. Dan kami bertemu untuk pertama kalinya, baru minggu lalu. Karena kami tidak dapat bertemu lebih awal ketika kami pertama kali memulai, terutama para pekerja Alkitab, SALT yang baru. Tetapi kami memiliki waktu yang indah dan makna yang indah bersama. Dan Tuhan itu baik. Teman, bagikan pujianmu. Akan senang mendengar dari Anda semua. Dan kita akan masuk ke pekabaran kita untuk pagi ini. Jadi sekarang mari kita menundukkan kepala dan berdoa sebelum kita mulai. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk waktu yang kami miliki bersama. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih atas jam-jam Sabat suci-Mu. Dan saat kami akan membuka firman-Mu bersama-sama, kiranya Engkau tolong bimbing kami, ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu. Pimpin kami. Oh, Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Judul pekabaran kita pagi ini adalah pelajaran dari seorang nabi tanpa nama. Dan kita akan berfokus pada satu pasal dalam Perjanjian Lama yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 13. Dan mari kita mulai dari ayat 1, baik, 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 1, Alkitab mengatakan. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Jadi yang kita lihat di sini adalah seorang abdi Allah yang datang dari mana? Dari Yehuda. Dan kita tidak pernah tahu namanya. Kita sama sekali tidak tahu namanya. Dan masa serta pengaruh hidupnya hanya terdapat pada pasal ini saja. Tapi dia datang pada saat Raja Yerobeam memerintah. Sekarang, siapa Yerobeam? Siapa Raja Yerobeam ini? Nah, dia adalah raja pertama dari suku-suku utara setelah kerajaan berpisah dari Salomo. Dan anak Salomo memerintah di suku-suku selatan. Apakah ada yang tahu namanya? Sangat mirip dengan Yerobeam, namanya Rehabim. Jadi bagaimana bisa sampai pada titik di mana kerajaan akan terpecah? Nah, sebuah nubuatan diberikan bahwa Yerobeam akan menjadi raja dari suku-suku utara. Tetapi alasannya adalah untuk ditahbiskan, meskipun, namun kita lihat dalam keputusan Rehabim, putra Salomo, Anda lihat Israel akan datang. Dan mereka akan meminta, Rehabim tolong jangan seperti ayahmu. Anda tahu, meskipun dia adalah raja yang baik pada awalnya, dia menjadi semacam raja tiran menjelang akhir pemerintahannya dan menindas rakyat. Maka mereka meminta beban yang lebih ringan. Tetapi apa yang terjadi? Rehabim mau mendengarkan nasihat teman-temannya yang seumuran dengannya. Daripada mendengarkan para penasihat lama yang memerintah atau yang tidak memerintah yang merupakan penasihat Salomo saat dia memerintah. Dan dia membuat beban mereka lebih berat. Dan akhirnya mereka akan berpaling dan mengikuti Yerobeam, 10 suku, sementara hanya 2 suku yang akan mengikuti Rehabim. Tetapi karena dia adalah penguasa suku utara, mereka tidak memiliki bait suci untuk menyembah Tuhan. Tidak, mereka tidak memilikinya. Anda lihat di Yerusalem ada di suku-suku selatan, di mana Rehabim berada, bait suci ada di sana. Maka dia takut bahwa orang-orang ketika mereka pergi dan beribadah 3 kali setahun di bait suci, di sana. Hati mereka akan menjadi lebih lunak dan mereka akan bersatu kembali dengan Raja Rehabim. Dan apa yang dia lakukan? Apa yang akan Yerobeam akan lakukan? Karena dia takut kehilangan rakyatnya, orang-orang yang mengikutinya. Apa yang dia lakukan? Mari kembali. Mundur satu pasal ke 1 Raja-Raja pasal 12. Dan lihat apa yang dikatakan di sini dari ayat 26 sampai 31.
Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabim, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabim, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan, dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Lalu apa yang Yerobeam lakukan? Dia membuat 2 patung anak lembu jantan emas. Dan dia menyuruh orang-orang untuk menyembah mereka dan dia mendirikan tempat-tempat tinggi dan menempatkan di dalamnya, bukan orang Lewi, para imam. Untuk membakar dupa, dan untuk mempersembahkan korban, dia menjadikan siapapun menjadi imam dalam pelayanan keimamatan. Dan apa yang tampak begitu menjanjikan pada awalnya, ketika dia menjadi penguasa di dalam kerajaan, dia benar-benar jahat. Dan dia tercela, dia menyebabkan seluruh Israel, suku-suku utara untuk menyembah dewa-dewa yang berbeda. Dan itu menjadi jerat dan dosa bagi mereka hanya karena dia begitu takut kehilangan orang untuk kembali ke Raja Rehabim, dia mendirikan penyembahan berhala. Dan pada saat inilah, tepat pada awalnya, ketika Yerobeam pertama kali menjadi raja. Pada saat inilah, abdi Allah, yaitu Nabi tanpa nama, dalam 1 Raja-Raja pasal 13, ayat 1. Dia datang dan berdiri di hadapan Raja Yerobeam dan dia memberikan kecaman ini, seruan ini. Jadi mari kita kembali ke 1 Raja-Raja pasal 13 sekarang, mulai dari ayat 2. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya, inilah tanda ajaib, bahwa Tuhan telah berfirman. Bahwasanya mezbah itu akan pecah, sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, "Tangkaplah dia," tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, "Mohonkanlah belas kasihan Tuhan, Allahmu, dan berdoalah untukku, supaya tanganku dapat kembali." Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Jadi abdi Allah ini berdiri di hadapan Yerobeam dan dia berkata, "Lihat, akan ada raja ini di masa depan, namanya Yosia, yang akan menawarkan semua dan dia akan memperbaiki kerajaannya kembali." Dan apa yang Yerobeam lakukan? Dia ingin membatalkannya. Dan Yerobeam sangat marah sehingga dia ulurkan tangannya untuk meraih abdi Allah itu, tetapi ketika dia melakukannya, saat dia melakukan itu, tangannya menjadi kejang, kaku, tidak bisa bergerak. Maka dia sangat terkejut dan dia bertanya kepada abdi Allah, "Tolong doakan saya, pulihkan tangan saya." Altarnya pecah, tepat seperti yang telah dikatakan abdi Tuhan itu. Dan hamba Tuhan yang penyayang dan penuh kasih dan baik hati, dia berdoa kepada Tuhan dan meminta tangan raja untuk dipulihkan. Jelas dia tidak takut, jelas Tuhan melindunginya. Maka dia bersedia berdoa agar Raja Yerobeam dan tangannya dipulihkan kembali, dan Tuhan memulihkannya. Dia bekerja melalui nabi ini, seorang nabi yang perkasa, meskipun seorang nabi tanpa nama. Dan begitulah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat ini dilakukan. Itu adalah bukti bahwa Tuhan menyertai orang ini.
Dan jadi apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita lanjutkan membaca di ayat 7. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah. Segarkan badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku. Aku tidak mau singgah kepadamu, juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Anda lihat teman-teman, firman Tuhan sedang membimbing abdi Allah ini. Dan dia bahkan tidak mau masuk dan makan dengan raja di tempatnya. Bahkan jika raja memberinya hingga setengah rumahnya. Sekarang itu bukan jumlah yang kecil, bukan? Setengah dari rumah raja atau setengah dari kekayaan raja, abdi Allah itu berkata, aku bahkan tidak akan pergi dan makan atau minum denganmu. Mengapa? Karena Tuhanlah yang memberitahunya, Tuhanlah yang memberikan petunjuk, jangan makan atau minum dengan siapapun dan bahkan kembali melalui jalan yang berbeda. Jangan kembali melalui jalan yang sama ketika engkau datang, 3 instruksi sederhana. Atau kita bisa mengatakan 2, untuk tidak makan atau minum dengan siapapun. Dan jangan kembali melalui jalan yang sama. Jadi abdi Allah ini, dia pergi. Instruksinya jelas. Dia tidak ingin makan dengan raja, meskipun raja ingin memberinya rasa terima kasih ini, untuk berterima kasih padanya atas apa yang telah dia lakukan. Dia tidak mau, dia kembali melalui jalan yang berbeda, tentu saja, tapi mari kita lanjutkan. Apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 11. Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya. Dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu. Jadi nabi tua ini, dia tinggal di Betel. Tempat di mana mezbah ini telah didirikan, tempat di mana abdi Allah ini telah datang. Dan telah mengalami pertemuan dengan Raja Yerobeam. Dan itu jelas tidak dilakukan secara pribadi. Pasti ada orang lain di sekitar, karena anak-anak nabi tua ini melihat semua yang terjadi. Dan mereka juga melihat kemana abdi Allah itu pergi. Maka nabi tua itu naik keledainya dan dia pergi dan mengejar abdi Allah ini. Dan inilah kesalahan pertama yang dilakukan nabi muda ini, yang telah melakukan mukjizat yang begitu besar dengan tangan Tuhan. Inilah kesalahan pertama yang kita temukan. Dia ditemukan di mana? Ketika nabi tua itu datang mengejarnya, dan ketika dia menemukannya, di mana dia? Di mana dia menemukannya? Dia menemukannya sedang duduk di bawah pohon oak. Anda tahu, nabi muda ini, dia seharusnya langsung pulang. Maksudku, bagaimanapun juga, dia seharusnya tidak makan atau minum sama sekali, bukan? Tuhan berkata, langsung saja pulang. Jangan berhenti. Pergi melalui jalan yang berbeda, ketika engkau datang, ini adalah pesan penting. Raja berkata, lihat, tolong pulang bersamaku. Tapi dia berkata, tidak, saya tidak bisa makan atau minum dengan siapapun. Tuhan berkata, saya harus langsung pulang, bahkan pergi melalui jalan yang berbeda. Dan dia seharusnya melakukan itu. Tetapi dia mengecewakan Tuhannya. Dia ditemukan sedang bersantai, sepertinya, duduk di bawah pohon oak. Dia pasti lelah, tetapi Tuhan berkata, jangan makan atau minum. Langsung saja pulang, dan dia seharusnya melakukan itu bukan? Apa yang terjadi ketika nabi tua ini mengejar nabi muda Tuhan ini? Mari kita lanjutkan membaca ayat 15. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu, aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu.
Jadi nabi tua yang baik hati dan ramah ini mengundangnya kembali ke rumahnya dan memintanya. Mari, datang ke tempatku, datang dan makan dan minum bersamaku dan anak-anakku, ya. Tetapi dia hanya mengulangi perintah yang diberikan Tuhan kepadanya, untuk kembali melalui jalan yang berbeda. Tapi saya tidak akan makan atau minum dengan siapapun di tempat ini. Dan perintah itu datang langsung dari Tuhan. Inilah masalahnya. Jika pemuda itu sudah mengetahuinya, mengapa dia berhenti? Hanya karena dia lelah. Yah, dia tidak akan minum dan makan di tempat itu bagaimanapun juga. Jadi itu tidak akan terjadi padanya. Yah, dia seharusnya langsung kembali. Anda tahu, teman-teman, jika Anda seperti saya. Ketika saya tahu bahwa saya harus mencapai tujuan tertentu, saya tidak suka berhenti. Bahkan untuk istirahat toilet, aku hanya ingin langsung ke tempatku. Pergi dari KL ke Penang, tidak peduli bahkan 4 jam, saya hanya ingin langsung ke sana dan sampai ke tempat itu dan beristirahat. Dan pemuda ini, dia mendapat perintah langsung dari Tuhan sendiri. Jangan makan atau minum yang ada di tempat itu, dia seharusnya langsung meluncur pulang ke tempat yang aman. Tapi dia tidak, dia beristirahat. Dia hanya duduk di bawah pohon oak. Dia sedang membuang waktu. Dan Anda tahu, teman-teman, kemalasan adalah bengkel iblis. Kemalasan, Anda tahu, mereka mengatakan bahwa kita tergoda oleh satu iblis. Saat Anda bermalasan, Anda tergoda oleh 1000 setan. Kita harus sangat berhati-hati untuk tidak bermalas-malasan dalam duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa. Dia punya instruksi. Ya, dia memiliki misi untuk diselesaikan dan itu tampaknya tercapai. Namun firman Tuhan datang kepadanya dan mengatakan kepadanya, tidak perlu makan dan minum, langsung pulang. Tapi tetap saja dia menjadi santai. Dia mengecewakan Tuhannya. Firman Tuhan sudah jelas. Dan jelas bahwa Tuhan bekerja melalui dia. Jadi perintah ini pasti sudah jelas juga. Itu tidak seperti, Tuhan, apakah Anda yakin bahwa perintah ini benar? Tidak, Tuhan jelas bersamanya karena mezbah itu hancur, Yerobeam tangannya kejang. Jelas bahwa Tuhan bersamanya. Jelas bahwa Tuhan sedang berkomunikasi dengannya. Jelas bahwa perintah untuk tidak makan dan minum dan langsung pulang adalah perintah langsung dari Tuhan juga. Jadi dia memberitahu nabi tua ini, aku tidak bisa pergi ke rumahmu. Saya tidak bisa makan dan minum. Bagaimana nabi tua ini menjawab? Mari kita terus membaca ayat 18 dan 19 dari 1 Raja-Raja 13. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku, bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya, kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Apa yang dilakukan nabi tua ini? Dia berbohong, dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya ingin pemuda ini kembali bersamanya. Jadi dia berbohong, berkata, lihat, seorang malaikat datang dan berbicara kepada saya dan berkata, tidak, engkau harus mengejar nabi muda itu, dan bawa dia kembali ke rumahmu. Dan sangat menarik bahwa pemuda ini tidak berhenti untuk berpikir atau bernalar. Lihat, Tuhan baru saja bekerja melalui dia, dengan penuh kuasa. Instruksinya jelas, jangan makan atau minum dengan siapapun. Dan jika Anda adalah pemuda ini, dan jelas dan nyata bahwa Tuhan menyertai Anda dan juga jelas apa perintah Tuhan. Dia seharusnya berhenti sejenak untuk berpikir dan berkata, tunggu, apakah Allah bertentangan dengan dirinya sendiri? Jelas tidak. Allah tidak akan menentang dirinya sendiri untuk melawan perintahnya sendiri yang dia berikan langsung kepadanya. Ketika jelas bahwa Allah menyertai dia dan bekerja melalui dia, mezbah itu hancur. Tangan raja itu kejang. Dan kemudian juga ketika dia berdoa, tangan pria itu dipulihkan kembali. Tangan Yerobeam dipulihkan kembali kan? Jelas bahwa Allah bersamanya. Dan sudah jelas bahwa nabi tua ini berbohong. Itu seharusnya menjadi bukti, yang membawa kita ke pelajaran pertama kita hari ini, yaitu apa? Waspadalah, di sekitar orang-orang beragama. Waspadalah di sekitar orang-orang beragama. Pemuda ini, nabi tanpa nama ini bahkan tidak mau pergi dan makan bersama raja. Yang adalah orang dengan perawakan bertubuh tinggi,
terkenal, memiliki kedudukan. Dia kawal. Dia berhati-hati. Dia tahu bahwa raja itu dalam tanda kutip jahat. Jadi dia bahkan tidak mau pergi. Bahkan jika raja akan memberinya setengah rumahnya. Setengah dari semua miliknya. Dan dapatkah Anda bayangkan berapa banyak yang dimiliki seorang raja? Namun ini bahkan bukan godaan bagi pemuda ini, bagi nabi muda ini, tetapi sekarang nabi tua ini datang dan berbicara kepadanya. Dan dia berkata, lihat, seorang malaikat datang dan berbicara kepada saya. Engkau harus kembali dan makan dengan saya. Dan nabi muda ini, mengecewakan Tuhannya. Teman-teman, kita seharusnya tidak mempercayai siapapun. Waspadalah di sekitar orang-orang beragama. Jangan percaya siapapun. Bahkan jika mereka mengutip Alkitab untuk bertentangan dengan apa yang Anda percayai atau apa yang Anda tahu jelas dalam kitab suci. Tetaplah pada Tuhan. Seringkali ketika kita pergi ke gereja, disitulah kita mengecewakan Tuhan kita, bukan? Tetapi teman-teman, saya ingin Anda menuliskan hal-hal yang saya bagikan kepada Anda, kembali dan carilah. Untuk melihat apakah yang dikatakan kitab suci itu benar atau tidak. Tentu saja, jika Anda tidak percaya Alkitab, maka kita berada di satu langkah sebelum itu, saya harus membuktikan kepada Anda bahwa Alkitab dapat dipercaya dari Kejadian sampai ke Wahyu. Tetapi jika Anda percaya pada keaslian dan keandalan dan kebenaran Alkitab, maka Anda harus memastikan itu tertulis demikian adanya. Memeriksa semua yang telah dikatakan. Jangan percaya siapapun, meskipun mereka telah menjadi orang Kristen di gereja selama 10, 20, 30 tahun. Bahkan jika mereka adalah seorang pendeta, bahkan jika mereka adalah penatua. Bahkan jika mereka tampak seperti seseorang yang terkenal dan bereputasi baik, itu tidak masalah. Bahkan jika Anda pergi ke rumah mereka, dan melihat mereka mengutamakan Tuhan dalam keluarga mereka, itu tidak masalah. Orang adalah manusia. Mereka bisa membuat kesalahan. Tapi nabi tua ini, dia datang dengan niat untuk berbohong. Dan kita harus sangat berhati-hati teman-teman. Jangan mempercayai siapapun. Pemuda ini, dia mengecewakan Tuhannya. Meskipun firman Tuhan begitu jelas. Nabi tua ini datang dan berbicara kepadanya dan dia mengecewakan Tuhannya. Dia bilang, aku hanya seorang nabi. Sama seperti kamu. Seorang malaikat berkata, ayo, kamu harus membawa orang ini kembali ke rumahmu. Jadi dia kembali, mari kita lanjutkan, tentunya. 1 Raja-Raja 13 ayat 20-22. Sedang mereka duduk menghadapi meja di rumah nabi tua ini, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Nabi tua itu, firman Tuhan datang padanya. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, beginilah firman Tuhan. Karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. Tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini walaupun ia telah berfirman kepadamu. Jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Segera setelah pemuda ini kembali ke rumah nabi tua ini dan dia makan dan minum di sana. Tuhan memasukkan firman-Nya ke dalam mulut nabi tua itu. Dengar, itu tidak berarti bahwa nabi tua ini selamat. Dia berbohong untuk mendapatkan nabi muda ini kembali, tetapi sama seperti Tuhan meletakkan firman di mulut Bileam. Alih-alih mengutuk bangsa Israel, dia memberkati mereka seperti Tuhan memasukkan firman ke dalam mulut keledai. Itu tidak berarti bahwa Bileam diselamatkan atau keledai itu. Keledai, apakah mereka diselamatkan atau tidak? Kita tidak tahu tentang keselamatan bagi mereka kan? Mereka bukan makhluk bermoral, tetapi kita tahu bahwa Tuhan dapat menaruh firman-Nya ke dalam mulut siapapun. Dan berbicara melalui mereka dan bekerja melalui mereka. Dan Tuhan melakukan itu dengan nabi tua ini. Bukannya dia terinspirasi, tapi untuk memberikan nabi muda ini sebuah pesan. Teman-teman, Tuhan dapat menggunakan siapapun. Jangan tertipu untuk berpikir bahwa hanya karena kita mengatakan kebenaran, bahwa kita diselamatkan, bahwa kita berada di jalan yang benar. Nabi tua melakukan itu. Dan nabi muda itu juga melakukannya di awal. Dan, nabi tua itu memberitahu dia apa? Kau akan mati. Kau akan binasa. Tubuhmu bahkan tidak akan dikuburkan bersama ayahmu dengan cara yang sama seperti saat mereka dikuburkan. Dan, Anda tahu, teman-teman, di sini adalah pelajaran penting kedua yang ingin kita lihat. Yaitu apa? Kesetiaan di meja, di mimbar. Ketika Anda berkhotbah, ketika Anda menyampaikan firman Tuhan, dan dalam hidup Anda. Teman-teman, hanya karena pemuda ini. Dia berkhotbah dengan penuh kuasa dan Tuhan bekerja melalui dia. Dia memberi nubuatan tentang ini.
Raja ini, yang akan datang suatu hari nanti, namanya Yosia, mezbah itu akan hancur. Tuhan melindunginya dari murka raja dan tangan raja jadi kejang. Dan ketika dia berdoa, itu dipulihkan kembali. Hanya karena Anda melakukan tanda-tanda dan mujizat dan berkhotbah dengan penuh kuasa, itu tidak berarti bahwa Anda diselamatkan. Nabi muda ini setia pada pesan yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia menyampaikan pesan itu kepada Raja Yerobeam. Dia dilindungi oleh Tuhan, tetapi setelah pergi, dia mengabaikan instruksi setelahnya. Dan itu menarik, instruksinya sangat sederhana dan nabi tua itu, apakah Anda ingat apa yang dia katakan di sana? Ketika dia memberitahu nabi muda ini, karena Anda telah mengabaikan perintah Tuhan. Yaitu apa? Jangan makan atau minum dengan siapapun, langsung pulang, kembali melalui jalan yang berbeda. Ini adalah perintah Tuhan kepada nabi muda ini. Dan dia mengabaikannya. Teman-teman, ini hanyalah pengingat bahwa hidup adalah kumpulan dari hal-hal kecil. Hanya jangan makan dan minum dengan siapapun, sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu yang sangat kecil, tetapi ini menjadi ujian besar. Ada tes sederhana, itu adalah ujian besar baginya karena nabi muda ini akan kehilangan nyawanya setelah itu. Kita diuji oleh hal-hal kecil teman-teman. Lihat saja Gideon dan 300 tentara, dimulai dengan hampir 30.000 orang dan berkurang menjadi 300 orang. Dan apa yang memisahkan mereka pada akhirnya? Hanya bagaimana mereka meminum airnya. Satu kelompok mengambil air di tangan mereka, dan mereka minum seperti ini. Yang lain, mereka meletakkan semua senjata mereka, berlutut, pergi ke air dan menjilat airnya seperti anjing. Dan Tuhan berkata, itu, 300 yang mengambil airnya di tangan, mereka berjaga-jaga, hal-hal kecil penting. Daniel pasal 1, bagaimana Daniel diuji oleh makanan. Dan itulah garis pemisah apakah Tuhan bisa mempercayainya, apakah dia bisa memanggilnya menjadi nabi Tuhan atau tidak. Kita diuji oleh hal-hal kecil, teman-teman. Dan dalam hal ini, nabi ini diuji dengan apakah dia akan makan atau minum dengan seseorang. Dan itu bukan benar-benar ujian. Itu hanya Tuhan yang berkata, langsung pulang, kembali melalui jalan yang berbeda dan jangan makan atau minum dengan siapapun. Namun nabi muda ini, meskipun dia setia pada perintah untuk berkhotbah, dia tidak setia dalam hidupnya. Dia lemah dan longgar dan kita harus berhati-hati, teman-teman, dalam bagaimana kita menjalani hidup kita. Itu penting. Bahkan apa yang kita makan dan minum di balik pintu, bukan hanya, oh, saya setia di gereja setiap minggu. Oh, saya bahkan tidak terlambat datang ke gereja. Teman-teman, apa yang kamu makan dan minum di rumah? Bagaimana Anda menjalani hidup Anda di rumah di balik pintu, 7 hari seminggu atau 6 hari seminggu, bukan hanya di gereja 1 hari seminggu. Teman-teman, bagaimana Anda hidup? Kita harus sangat berhati-hati agar kita setia kepada Tuhan terus-menerus, terutama dalam kehidupan pribadi. Dan tentu saja, ini adalah pelajaran sederhana sejauh ini, tetapi kita memiliki 2 pelajaran lagi untuk dipelajari. Mari kita lanjutkan, tentunya. 1 Raja-Raja 13 ayat 23-26. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Sepertinya dia tahu bahwa hidupnya akan segera berakhir, sehingga dia ambil waktu untuk tetap makan dan minum, daripada langsung pergi. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya, singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya. Dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa, yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya. Jadi pemuda ini akan binasa dalam ketidaktaatannya. Seekor singa akan membunuhnya, dan singa itu bahkan tidak akan memakan keledai atau orang itu. Singa itu hanya melakukan firman Tuhan. Dan nabi tua itu mengerti bahwa pemuda ini, dia mati karena ketidaktaatannya pada firman Tuhan, ketidaktaatan dalam hal-hal kecil. Itu hanya menunjukkan betapa tingginya, Tuhan memegang firman-Nya, tidak peduli seberapa kecil atau besar perintah itu,
itu penting teman-teman. Itu penting bagi Tuhan, dan itu juga harus penting bagi kita. Jadi nabi tua ini, dia keluar dan mengambil tubuh pemuda ini untuk menguburkannya. Dan sangat menarik bahwa setelah dia mengubur nabi muda ini, yang meninggal terlalu cepat. Setelah dia menguburkannya, dia memberikan instruksi ini kepada putra-putranya. Lihatlah ini, 1 Raja-Raja 13 ayat 31 dan 32. Setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, "Kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu, dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya." Sebab perkataan yang atas perintah Tuhan telah diserukannya terhadap mezbah yang di Betel itu. Dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi. Dia ingin dikubur bersama pemuda ini. Dia ingin dikubur bersamanya. Mengapa? Apa alasan yang dia berikan? Dia mengatakan bahwa apapun yang dikatakan nabi muda ini di awal, itu adalah kebenaran. Itu akan terjadi. Dan meskipun pemuda ini akan menjadi tidak patuh kepada firman Tuhan, pekabaran yang dia berikan di awal kesetiaannya akan terbukti benar. Meskipun dia tidak setia di kemudian hari. Itu tidak meniadakan apapun yang dia katakan sebelumnya tentang apa yang akan terjadi. Bagaimana Yosia akan datang dan mengatur hal-hal ini dan mengorbankan semua imam yang bukan imam yang ditabiskan menurut Tuhan. Nabi muda ini, dia masih berbicara kebenaran pada awalnya, dan teman-teman. Ini adalah pelajaran ketiga yang harus kita pelajari. Jangan menilai hidup seseorang berdasarkan sebuah pekabaran, fokus saja pada pekabarannya. Dan itu sepertinya bukan nasihat yang sangat bijaksana, karena Anda tahu, kita harus melihat kehidupan orang tersebut, bukan? Tapi lihat, semua yang nabi muda ini katakan akan terjadi. Dan itu diucapkan pada saat dia setia. Itu akan menjadi kenyataan, meskipun dia akan menjadi tidak taat di kemudian hari. Pemuda ini pada awalnya setia dan Tuhan bekerja dengan luar biasa melalui dia. Dia mungkin membawa orang ke pertobatan melalui satu tindakan, orang lain diyakinkan bahwa apa yang mereka lakukan salah ketika mereka menyaksikan pertemuan antara dia dan Raja Yerobeam, bukan? Pemuda ini setia, dan bahkan ketika dia berkata, ketika Raja, saya mengundangnya ke rumahnya, dia berkata, tidak, dia setia pada saat itu. Jadi apa yang dia katakan akan terjadi, meskipun hidupnya tidak taat setelah itu. Meskipun hidupnya tidak setia setelah itu, kita tidak boleh mengabaikan pekabaran yang diucapkan pada saat dia setia. Dengar, saya tidak mengatakan bahwa Anda bisa biarkan siapapun naik ke mimbar dan berbicara. Tidak, terutama jika mereka tidak setia. Sama sekali tidak. Kita harus menyelidiki kehidupan mereka. Tetapi apa yang saya katakan adalah bahwa ada pengkhotbah-pengkhotbah besar yang telah datang sebelumnya. Yang setia kepada Tuhan, yang Tuhan bekerja melalui kuasa untuk mengubah banyak orang. Bahkan mungkin hidup Anda sendiri, meskipun mereka tidak setia setelah itu, Anda tidak harus pergi. Dan melihat kehidupan mereka setelahnya dan mengikuti pekabaran dan apa yang mereka khotbahkan setelahnya. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang mereka katakan yang merupakan kebenaran, yang benar, yang menyebabkan kebangunan rohani besar. Yang menyebabkan kebangunan rohani dalam hidup Anda sehingga Anda masih harus mendengarkan dan perhatikan. Lihat, jika setia, Tuhan dapat dan akan berbicara melalui kita. Dan kita harus memeriksa semuanya karena kami tidak tahu. Lihat, ada banyak orang, mereka tidak tahu bagaimana seseorang hidup. Ada beberapa orang yang sangat terbuka, tetapi bahkan di balik pintu, kita tidak tahu bagaimana mereka hidup. Jadi kita harus memeriksa semuanya. Tapi tahukah Anda, ada orang-orang yang pernah menjadi hamba Tuhan yang hebat di masa lalu. Dan saya percaya bahwa Tuhan menggunakan orang-orang seperti itu, tetapi meskipun mereka ditemukan tidak setia setelah itu. Anda tidak perlu membuang semua yang pernah Anda percayai. Mungkin terkadang, seluruh kepercayaan orang bergantung pada seseorang yang begitu terkenal atau begitu hebat. Dan di seluruh dunia, dan kemudian ketika mereka mengetahui, oh, orang ini melakukan itu, iman mereka hancur dan mereka melepaskan Tuhan bersama-sama. Teman-teman, kita seharusnya tidak melakukan itu. Kita harus berpegang pada pekabaran. Orang-orang seperti itu di luar sana.
Bahkan orang seperti Ravi Zacharias, Anda tahu, skandal yang telah diangkat sejak dia meninggal. Anda tahu, saya percaya bahwa Tuhan bekerja melalui dia dengan luar biasa. Dia mengkhotbahkan kebenaran besar dan membela iman dan menulis buku. Dan meskipun itu, dia terjebak dalam ini. Skandal di belakang layar dan orang-orang siap untuk membuang semuanya. Tapi teman-teman, jangan biarkan imanmu bergantung pada satu orang. Biarkan apa yang Anda dengar dari mereka. Bangun mereka. Jangan terlalu mengagumi orang itu sehingga Anda begitu terpesona olehnya sehingga Anda melakukan apapun yang mereka lakukan. Dan Anda menemukan bahwa mereka adalah orang jahat sehingga Anda meninggalkan Tuhan. Dan kita membuat kesimpulan ini. Nah, jika orang ini begitu setia dan dia adalah seorang hamba Tuhan dan Tuhan tidak mampu untuk membantunya. Untuk berhenti mengirim atau apapun itu, saya tidak ingin mengikuti ini, Tuhan. Teman-teman, jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Fokuslah pada pekabarannya, bukan orangnya. Bahkan di dalam gereja Advent kita sendiri. Ada orang yang datang dan pergi dan mereka juga tertangkap dalam berbagai skandal. Tapi teman-teman, lihat pekabarannya, bukan orangnya. Jadi Anda tidak akan kecewa dengan Tuhan karena terkadang seluruh pemahaman kita tentang Tuhan terikat pada seseorang. Daripada Tuhan itu sendiri, daripada berfokus pada pekabarannya. Kita fokus pada orang-orang. Jadi kita membuang semuanya, membuang bayi juga dengan air mandinya, bukan? Air mandinya kotor, tapi bayinya jangan dibuang, bukan? Mari kita pastikan kita fokus pada pekabarannya. Bahkan Yesus, ketika dia masih hidup di bumi ini, dia menasihati dan memberitahu kita, lakukan apa yang dikatakan orang Farisi, tapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang munafik. Sebagai itulah orang-orang Farisi dikenal, bukan? Mereka adalah orang-orang munafik, orang Saduki, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, semua orang kan? Sanhedrin, mereka semua adalah orang-orang munafik. Tetapi Yesus berkata, lakukan apa yang mereka katakan. Dengan kata lain, apa yang mereka katakan, ada banyak kebenaran di dalamnya, tapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Teladan mereka benar-benar buruk. Itu jahat. Itu tidak baik. Tapi teman-teman, kita harus fokus pada firman-Nya. Jangan terlalu menjunjung tinggi orang sehingga ketika mereka jatuh, Anda juga ikut jatuh bersama mereka. Semua harapanmu hancur, imanmu hancur. Teman-teman, seharusnya tidak seperti itu. Manusialah yang ingin meninggikan manusia sepanjang waktu. Kita harus sangat berhati-hati tentunya. Tapi akhirnya, mari kita pergi ke bagian terakhir dari teks. Bagian terakhir dari pasal ini, 1 Raja-Raja pasal 13, ayat 33-34. Sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu. Tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja, ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Yerobeam dia tidak bertobat dari perbuatan jahat yang dia lakukan, meskipun tangannya menjadi kejang. Meskipun dia memiliki pertemuan yang begitu kuat dengan Tuhan, melalui nabi muda ini. Dan saya percaya itu karena rasa takut akan Tuhan di dalam hatinya menghilang. Ketika dia mendengar tentang kesetiaan nabi muda ini. Dia tidak mau makan denganku, tapi dia terbunuh di tengah jalan. Hei, rasakan akibatnya. Dan karena kesetiaan nabi muda itu. Dan karena dia mati, rasa takut akan Tuhan di hati Yerobeam pergi. Dan dia mengabaikan semua yang dikatakan nabi muda ini. Oh, itu akan menjadi kebangunan rohani yang besar. Seandainya nabi muda langsung pulang, segalanya akan berbeda. Tetapi Yerobeam tidak berubah. Mengapa? Karena nabi muda ini, teman-teman, dan ini adalah pelajaran keempat kita. Tampaknya bertentangan dengan apa yang kita lihat dalam pelajaran ketiga. Jangan menilai hidup seseorang berdasarkan sebuah pekabaran, fokus saja pada pekabarannya. Namun, dalam pelajaran keempat yang kita lihat di sini, apa yang Anda selalu lakukan? Memiliki pengaruh lebih besar daripada apa yang Anda katakan. Dan itu benar bagi nabi muda itu, hanya karena ketidaktaatannya. Saya percaya Yerobeam tidak berubah. Tuhan bekerja melalui pemuda ini dengan penuh kuasa, dan Yosia akan datang. Tetapi Yerobeam bertahan dalam kejahatannya dan dalam dosanya, karena dia melihat apa yang terjadi pada nabi muda itu dan ketidaksetiaannya. Tidak mau makan denganku, tapi mau makan dengan nabi tua ini, mengabaikan Tuhan. Rasakan akibatnya, kan? Jadi, Tuhan pasti tidak berbicara melalui dia. Apakah Anda melihat itu? Teman-teman, kita harus memastikan bahwa kita hidup sesuai dengan apa yang kita katakan.
Karena apa yang kita lakukan selalu memiliki pengaruh yang lebih besar daripada apa yang kita katakan. Oh, nabi muda ini, dia bisa saja memiliki pengaruh yang besar. Kita mungkin bahkan tahu namanya. Tetapi kita tidak pernah sampai ke titik itu, karena masa dan pengaruh hidupnya hanya terisolasi pada bab ini. Ya, pengaruhnya bahkan tidak melampaui Yerobeam. Itu tidak mempengaruhi perubahan di hatinya. Mengapa? Karena ketidaksetiaannya. Teman-teman, ini sekali lagi menunjukkan penghargaan yang tinggi dari Tuhan terhadap firman-Nya. Bahkan dalam hal-hal kecil, bukan hanya 10 perintah. Itu adalah hal-hal besar. Tetapi bahkan dalam hal-hal kecil dalam hidup, dan teman-teman, hari ini, saya ingin kita kembali ke firman-Nya. Kita akan kembali ke firman Tuhan. Kita harus mengikutinya. Ya, dan Tuhanlah yang bisa menolong kita. Dia bisa membuat kita lebih dari pemenang melalui Yesus Kristus. Dia bisa menguatkan kita, tapi kita harus waspada. Kita harus waspada di bawah doa. Kita harus rela berkata dalam hati kita hari ini, Tuhan, aku rela mengikutimu kemanapun kau pimpin. Tidak mengikuti perintah hati nurani saya sendiri, yang dilakukan banyak orang di luar sana saat ini. Tapi sesuai dengan firman Tuhan. Ya teman-teman, mari kita kembali ke firman-Nya hari ini. Semoga menjadi aturan dan pedoman hidup. Dan semoga Tuhan memenuhi kita masing-masing dengan roh-Nya untuk menguatkan kita, menjalani semuanya sampai hari Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati Anda masing-masing. Mari kita menundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di sorga, Tuhan, tolong kuatkan kami. Bersama kami, bimbing kami dan pimpin kami Tuhan. Tolonglah kami untuk setia pada firman-Mu terus-menerus, dari yang terkecil, sampai kepada yang terbesar. Tuhan tolong bantu kami untuk melihat seberapa besar Engkau memegang firman-Mu. Dan Tuhan, jika kami kekurangan dalam hal apapun hari ini, nyatakan kepada kami agar kami dapat mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan agar Engkau memberi kami kekuatan untuk hidup bagi-Mu. Terima kasih, oh Bapa. Dan kami hanya ingin menyerahkan hidup kami kepadamu hari ini. Bimbing kami dan pimpin kami, adalah permohonan dan doa tulus kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati Anda, teman-teman. Terima kasih banyak telah bergabung dengan kami. Semoga hari Sabat kalian semua diberkati, sampai kita bertemu lagi. Semoga Tuhan menjaga kalian semua dan Tuhan memberkati. Selamat tinggal.